terima Yesus secara pribadi atau lahir baru. Jadi untuk itulah Tuhan tidak mengajarkan, Tuhan tidak mewajibkan, mengharuskan orang-orang di PB, bahkan di zaman sekarang ini, untuk menggunakan minyak urapan. Karena awal mula pengurapan itu sendiri, kita terima, kita dapatkan pada waktu kita sungguh-sungguh bertobat, terima Yesus dalam hati kita secara pribadi, atau lahir baru. Contoh, Tuhan Yesus langsung mengurapi orang percaya dengan Roh Kudus-Nya ketika kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Sebab Kristus adalah yes, ya, bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Nih, perhatikan Bapak Ibu. Yang saya kasih tanda warna kuning. Allah telah mengurapi atau sama dengan memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Yang artinya pengurapan itu sudah kita terima waktu kita sungguh-sungguh bertobat, kembali dari semua dosa dan kesalahan, dan buka hati, pikiran, totalitas hidup. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hati, pikiran, perasaan kita. Itu bentuk konkret. Kita menerima pengurapan dari Tuhan. Maka tidak lagi pakai minyak urapan. Yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus dibaptis sungai Yordan. Dan ketika dia keluar dari air, roh seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Sebagai tanda Allah mengurapi Kristus dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah dia dengan Roh Kudus. Ini bicara waktu Yesus di Sungai Yordan kan? Disitulah pengurapan yang pertama dan perdana dialami oleh Yesus. Melalui Roh Kudus. Bukan melalui minyak urapan. Melalui Roh Kudus. Yang kuat dan penuh kuasa itu. Dan akhirnya Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Tidak pakai minyak urapan itu. Waktu Yesus menyembuhkan orang-orang yang kerasukan sibolis atau si bigu itu, nggak pakai minyak urapan oleh Yesus itu. Tapi cukup pakai kuasanya. Karena kuasa yang dimiliki sudah powerful. Melalui pengurapan daripada Roh Kudus. Itu jelas Bapak Ibu. Maka aneh. Kalau orang menuhankan minyak urapan. Aneh menurut saya. Dan saya kadang-kadang berpikir dia belajar nggak usah dulu kali saya pakai istilah belajar Alkitab ya. Belajar dulu ya. Baca Alkitabnya gimana sih gitu. Apalagi kan kita orang Kristen kan tidak harus pakai bahasa Ibrani atau bahasa Yunani kan baca Alkitab ya. Seperti saudara kita seberang. Enggak kan? Kita cukup pakai bahasa yang kita mengerti. Masa sih nggak paham ayat-ayat ini? Maka saya pikir kok dari mana? Ini pemimpinnya memproduk, menelurkan istilah minyak urapan di zaman sekarang. Dengan Alkitab, PL dan PP tidak seperti itu.
Konsep minyak urapan yang seperti yang mereka pahami itu nggak pernah. Jadi kalau misalkan saudara ada bertanya, Pak Tony, kita ini sudah diurapi atau belum? Sudah. Sejak kapan Pak Tony? Sejak Bapak Ibu mengambil keputusan sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Lahir baru. Itu awal mula Bapak Ibu mendapatkan pengurapan dari Roh Kudus. Walaupun Bapak Ibu tidak pernah memakai minyak urapan. Tapi waktu Bapak Ibu sudah bertobat terima Yesus, Bapak Ibu sudah diurapi oleh Tuhan. Artinya dikuduskan, disucikan oleh Tuhan kan. Masuk daripada pengurapan itu Bapak Ibu. Yang berikutnya, orang yang bertobat dan percaya kepada Kristus telah menerima pengurapan. Di 1 Yohanes 2:20. Di sana dikatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Percaya total kepada Yesus. Setiap detik, setiap menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, sampai Yesus datang kembali ke dunia ini. Percaya total kepada Tuhan. Itu juga sebagai salah satu bukti bahwa sesaudaranya diurapi oleh Tuhan atau Roh Kudus. Walaupun tidak menggunakan minyak urapan. Dari sini kita lihat saudara dikasih oleh Tuhan Kristus. Penggunaan minyak urapan dalam PL ya. Kalau kita hubungkan dengan perjanjian baru, terjadi pemadatan arti dan makna. Atau dalam istilah saya yang lain, saya mau katakan begini Bapak Ibu. Penggunaan minyak urapan di PL dan kalau kita hubungkan dengan PB, itu dibuat Tuhan di dalam perjanjian baru lebih detail dan juga lebih fleksibel. Kalau di PL tadi, campurannya banyak. Ukuran timbangannya banyak. Macam-macam. Orang yang mencampurnya juga bukan oleh sembarangan. Tapi di perjanjian baru, saudara, campuran bahan baku minyak urapan tadi disempurnakan di dalam Roh Kudus. Disempurnakan di dalam nama Yesus. Sehingga di perjanjian baru tidak lagi kita diajar untuk mencari bahan baku minyak urapan seperti di PL. Juga tidak diajar, tidak ditugaskan lagi kita oleh Tuhan dalam perjanjian baru. Ahli pembuat minyak urapan enggak. Tapi dibuat Tuhan simpel. Bahan baku minyak urapan itu di perjanjian baru yaitu di dalam Yesus dan Roh Kudus. Dan cara mendapatkan pengurapan itu dibuat menjadi sangat fleksibel. Yaitu dengan apa? Kita sungguh-sungguh bertobat terlebih secara pribadi dalam hati. Dari sini bisa kita melihat saudara, bicara masalah pengurapan itu di perjanjian baru yang ketiga, tidak lagi dibatasi hanya kepada hamba Tuhan. Peralatan ibadah. Tapi dimungkinkan kepada semua orang, asal syarat. Orang itu sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Tapi saya katakan tadi, itu tidak memakai minyak urapan. Tapi apa? Diurapi oleh Roh. Lewat pertobatan dan kelahirbaruan kita. Kita mendapatkan pengurapan dari Roh itu sendiri. Maka dengan demikian saudara, saya kira kita makin paham nih.
bahwa pemakaian minyak urapan di PL tidak lagi sebenarnya sekaku, serumit, bahkan sangat terbatas seperti di PL. Penggunaan bahan baku tujuan daripada pengurapan dalam perjanjian baru. Jauh berbeda. Maka untuk itulah sebenarnya kita perlu memahami Alkitab itu secara komprehensif, secara menyeluruh. Apa maksudnya? Saya duga, kenapa terjadi kesalahpahaman tentang minyak urapan di zaman sekarang? Karena dia tidak memahami hubungan PB dengan PL. Atau dalam istilah saya yang lain, saya duga ketua sinode gereja itu hanya mengimani, hanya mempercayai kitab PB. Lalu dia buang PL. Atau bisa juga sebaliknya. Sebagian dari PL dia percaya, yaitu tadi istilah minyak urapan. Ya, hanya istilah minyak urapan itu diambil dari PL. Lalu dipaksakan istilah itu di dalam perjanjian baru. Maka lahirlah, boominglah istilah penggunaan minyak urapan yang sudah syarat dengan penyalahgunaan itu. Dugaan saya dua hal itu yang menyebabkan muncul ajaran itu. Nah, persoalannya kita orang Kristen ini, saudara, gak mau melakukan check and recheck. Padahal firman Tuhan mengatakan, ujilah segala sesuatu. Kita itu seringkali, Bapak Ibu, ukurannya yang penting hasil. Artinya apa? Wah, terserahlah. Mau pakai minyak urapan ke istilahnya atau pakai urap-urap. Yang penting saya sembuh dari sakit penyakit saya setelah saya pakai minyak urapan itu. Nah, saya lihat pola pikir orang Kristen masih di sana banyak kan gitu. Sehingga apa yang terjadi? Sembuh. Tapi sumber kesembuhannya dari simbolis kan. Tapi kemudian umat lebih parah penyakitnya. Dan itu saya lihat dari orang yang menyalahgunakan minyak urapan. Saya lihat. Maka saya begitu terdorong untuk mengajarkan materi ini, topik ini, pengajaran ini kepada saudara. Supaya kita, ya, jangan mudah disesatkan dengan paham atau istilah-istilah yang